Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Giri Fitriani, NRP 15 2022 078. Saya Dian Raisa, NRP 15 2022 150. Di sini kami akan menjelaskan program client server menggunakan bahasa Python. Nah, saya akan menjelaskan program servernya. Pertama, mengimport modul socket untuk komunikasi jaringan. Yang kedua, mengimport modul threading untuk mengelola beberapa thread. Terus di sini ada alamat IP-nya, yaitu 127.0.0.1. Terus portnya itu 1234. Terus di sini kita pakai listener limit sama dengan 5, yaitu menetapkan batas maksimum jumlah klien yang dapat terhubung. Terus pakai aktif client untuk daftar menyimpan klien yang aktif. Nah, selanjutnya memakai fungsi listen for message, memakai looping while true, menerima pesan dari klien, memakai response client 2048. Terus jika pesan tidak kosong, tambahkan username ke pesan. Kirim pesan ke semua klien yang terhubung, pakai send message to all. Jika tidak, maka nanti akan print pesan the message sent from client. Ini sesuai username-nya. Misalkan the message sent from client Kaila is empty. Terus menangani kesalahan saat menerima pesan pakai print error. Lanjut ke fungsi untuk mengirim pesan ke klien tertentu. Pakai client sendal itu untuk mengirim pesan ke klien. Terus print error sending message to client untuk menangani kesalahan saat mengirim pesan. Selanjutnya memakai fungsi untuk mengirim pesan ke semua klien yang terhubung. Lanjut, fungsi untuk menangani klien baru yang terhubung. Pakai looping while true. Menerima pesan username dari klien memakai username sama dengan client range. Terus jika menambahkan klien ke daftar klien, pakai aktif klien append. Terus mengirim pesan ke semua klien bahwa klien baru telah bergabung, pakai from message. Jika tidak, maka akan muncul print client username is empty. Menangani kesalahan saat menerima username pakai print error. Memulai thread baru untuk mendengarkan pesan dari klien menggunakan threading thread. Terus selanjutnya fungsi utama untuk menjalankan server, membuat soket server menggunakan server sama dengan soket titik soket. Terus mengikat server ke alamat IP dan port yang ditentukan, pakai server titik bin. Print server bound to host port expression as. Menangani kesalahan saat mengikat server menggunakan print enable to bin to host and port. Memulai server untuk mendengarkan koneksi menggunakan server listen. Terus menggunakan looping while true, menerima koneksi dari klien menggunakan client address. Terus memulai thread baru untuk menangani klien menggunakan threading thread. Lalu menangani kesalahan saat menerima koneksi klien menggunakan print error accepting client. Selanjutnya memulai server jika script dijalankan secara langsung menggunakan if name main. Selanjutnya pada bagian kliennya, pertama mengimportkan dulu modulnya. Di sini ada modul socket, threading, synter, terus
ada printer ini di inisialisasikan sebagai TK, lalu ada scroll text dan ada message box. Lalu menetapkan alamat IP host dan port untuk servernya, terus mendefinisikan konstanta warna dan fontnya, lalu membuat objek socket client, lalu kita di sini membuat fungsi untuk menambahkan pesan ke dalam kotak pesan. Ini untuk mengatur kotak pesan menjadi normal atau dapat diedit, lalu menambahkan pesan ke kotak pesan. Ini mengatur kotak pesan menjadi tidak dapat diedit, lalu menggulung kotak pesan ke paling bawah atau nge-scrollnya. Lalu ini fungsi untuk menghubungkan klien ke server. Di sini menggunakan try accept. Pertama menghubungkan ke server dengan alamat IP dan port yang ditentukan, lalu menambahkan pesan sukses ke kotak pesannya. Lalu menampilkan pesan kesalahan jika tidak dapat terhubung ke server. Lalu mengambil username dari kotak teks username, mengirim username ke server, dan kalau misalkan gagal itu maka akan menampilkan pesan kesalahan jika servernya kosong. Memulai thread baru untuk mendengarkan pesan dari server. Ini untuk menonaktifkan kotak teks username dan tombol join setelah bergabung. Lalu di sini kita membuat juga untuk mengirim pesan ke servernya. Pertama mengambil pesan dari kotak teks pesan, lalu mengirim pesan ke server. Ini untuk menghapus pesan dari kotak teks pesan setelah dikirim, lalu menampilkan pesan kesalahan jika pesannya itu kosong. Lalu di sini membuat jendela utama aplikasinya atau Windows-nya, lalu mengatur ukuran jendelanya. Di sini 640 x 600. Untuk judulnya itu Messenger Client. Lalu ini menonaktifkan kemampuan untuk mengubah ukuran jendelanya. Terus membuat frame bagian atas menggunakan top frame, lalu menetapkan frame agar tidak menyesuaikan ukurannya dengan kontennya, lalu menambahkan frame bagian atas ke jendela utama. Di sini kode untuk membuat frame bagian tengahnya, itu middle frame, TK frame, ukurannya dan warnanya. Lalu kalau yang ini untuk membuat frame bagian bawahnya. Ini bagian untuk membuat widget di frame bagian atas. Kalau yang ini di bagian tengah, lalu yang ini di bagian bawahnya. Lalu terakhir itu kita membuat fungsi untuk mendengarkan pesan dari server, lalu menerima pesan dari server untuk menambahkan pesan ke kotak pesan menggunakan add message. Untuk menampilkan pesan yang kesalahan jika pesan dari server kosong, maka akan keluar tulisan message retrieved from server is empty. Lalu untuk errornya kita menggunakan exception print error. Lalu fungsi utama untuk menjalankan aplikasinya menggunakan devmin. Untuk memulai aplikasi, jika script dijalankan secara langsung menggunakan if name sama dengan main. Untuk programnya di sini misal dicontohkan sebagai Dian, lalu join, maka di sini akan tulis Dian berhasil ditambahkan ke chat. Lalu ini misal Kayla, maka Kayla juga berhasil, dan begitu pula di yang server satunya itu akan tertulis Kayla berhasil ditambahkan. Di sini bisa kita tulis hai, maka di tampilan yang satunya itu akan muncul juga hai pesan dari klien satunya. Dan jika klien satunya membalasnya juga akan muncul di klien yang satunya lagi. Sekian presentasi program dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.